Nomor 36, tujuan dibentuk BPUPKI adalah A. Untuk mengumpulkan seluruh kekuatan rakyat menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. B. Untuk memikirkan dan merancang segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. C. Untuk menghimpun pendapat mengenai perlawanan terhadap Jepang. D. Untuk memikirkan konsep negara Indonesia setelah lepas dari penjajahan Jepang. E. Untuk mengumpulkan kekuatan rakyat Indonesia dalam menagih janji Jepang yang akan memberikan kemerdekaan untuk bangsa Indonesia di kemudian hari. Ya, jawabannya adalah B. Untuk memikirkan dan merancang segala sesuatu yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Itulah tujuan dibentuk BPU PKI. Nomor 37, bendera Hinomaru milik Jepang dikibarkan saat acara peresmian BPU PKI. Yang mengibarkan bendera Hinomaru adalah A. Mr. A. G. Pringgodikdo, B. Jenderal Itagaki, C. Muhammad Yamin, D. Jenderal Nagano, E. Toyohito Masuda. Jawabannya adalah A. Mr. A. G. Pringgodikdo. Nomor 38, saat peresmian BPU PKI, selain pengibaran bendera Hinomaru, juga dikibarkan bendera merah putih. Yang mengibarkan bendera merah putih adalah A. Muhammad Yamin, B. Muhammad Hatta, C. Toyohiko Masuda, D. Mr. A. G. Pringgodikdo, E. Latif Hendraningrat. Jawabannya adalah C. Toyohiko Masuda. Sedangkan Mr. A. G. Pringgodikdo di soal sebelumnya itu mengibarkan bendera Hinomaru. Nomor 39, Panitia 9 berhasil merumuskan rancangan Mukadimah atau disebut pembukaan hukum dasar yang dinamakan Piagam Jakarta pada tanggal A. 29 Mei 1945, B. 30 Mei 1945, C. 31 Mei 1945, D. 1 Juni 1945, E. 22 Juni 1945. Dan jawabannya adalah E. 22 Juni 1945. Nomor 40. Bunyi sila pertama pada Piagam Jakarta adalah A. Ketuhanan dengan kewajiban memeluk agama Islam bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Ketuhanan dengan kewajiban menjunjung tinggi agama Islam sebagai agama yang paling banyak dianut di Indonesia. C. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. D. Ketuhanan dengan kewajiban mempelajari ajaran Islam. E. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan agama sesuai yang dianutnya. Jawabannya adalah C. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nomor 41, ideologi adalah science-based ideas. Istilah ideologi pertama kali dicetuskan oleh A. Hegel, B. René Descartes, C. Karl Marx, D. Descartes de Tracy, E. Spinoza. Jawabannya adalah D. Descartes de Tracy adalah seorang filsuf dari Prancis. Nomor 42. Nilai-nilai dasar yang terkandung dalam sebuah ideologi secara real, hidup dalam, dan bersumber dari budaya dan pengalaman sejarah masyarakat atau bangsanya adalah definisi dari A. Dimensi realitas, B. Dimensi idealisme, C. Dimensi fleksibilitas, D. Dimensi nilai dasar, E. Dimensi instrumental. Jawabannya adalah A. Dimensi realitas. Nomor 43. Sebuah ideologi mempunyai keluasan yang merangsang pengembangan pemikiran-pemikiran baru yang relevan dengan ideologi yang bersangkutan, tanpa menghilangkan atau mengingkari jati diri yang terkandung pada nilai dasar ideologi tersebut. Pernyataan tersebut adalah definisi dari A. Dimensi realitas, B. Dimensi idealisme, C. Dimensi fleksibilitas, D. Dimensi nilai dasar,
E. Dimensi instrumental. Jawabannya adalah C. Dimensi fleksibilitas. Nomor 44, ideologi yang menetapkan agama sebagai sistem politik dalam dunia modern adalah ideologi A. Liberalisme, B. Teokrasi, C. Komunisme, D. Fasisme, E. Fundamentalisme. Jawabannya adalah E. Fundamentalisme. Nomor 45. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila haruslah tetap memenuhi persyaratan kualitas 3 dimensi. 3 dimensi dimaksud adalah A. Dimensi realitas, dimensi fleksibilitas, dan dimensi instrumental. B. Dimensi idealisme, dimensi fleksibilitas, dan dimensi instrumental. C. Dimensi nilai dasar, dimensi instrumental, dan dimensi praktis. D. Dimensi realitas, dimensi fleksibilitas, dan dimensi idealisme. E. Dimensi nilai dasar, dimensi instrumental, dan dimensi fleksibilitas. Dan jawabannya adalah D. Dimensi realitas, dimensi fleksibilitas, dan dimensi idealisme. Nomor 46. Peranan Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem ketatanegaraan RI adalah sebagai A. Hukum dasar, B. Hukum adat, C. Konstitusi sementara, D. Hukum internasional, dan E. Hukum tidak tertulis. Jawabannya adalah A. Hukum dasar. Nomor 47. Tim kecil berjumlah 7 orang yang khusus merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar diketuai oleh A. Supomo, B. KPRT Wongso Negoro, C. Ahmad Subarjo, D. Insinyur Soekarno, E. Muhammad Hatta. Dan jawabannya adalah Insinyur Soekarno. Nomor 48, sistem konstitusi RIS mulai dilaksanakan secara resmi pada tanggal A. 2 November 1949, B. 27 Desember 1949, C. 30 Desember 1949, D. 5 Juli 1959, E. 17 Agustus 1950. Dan jawabannya adalah E. 17 Agustus 1950. Nomor 49. Pembahasan rancangan UUD 1945 dilakukan oleh suatu badan resmi yang bernama A. BPUPKI, B. PPKI, C. KNIP, D. Dokuritsu Jumbi Inkai, E. Dewan Konstituante. Dan jawabannya adalah A. BPUPKI. Nomor 50, kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan salah satu perwujudan dari sikap kebinekaan di Indonesia. Artinya, kebinekaan itu dapat mewujudkan A. Kebebasan dalam memberikan pendapat, B. Hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang, C. Sikap hormat menghormati dalam bekerja sama, D. Keamanan dan kemampuan menjawab tantangan zaman, E. Keyakinan akan persatuan dan kesatuan. Jawabannya adalah B. Hubungan sosial yang selaras, serasi, dan seimbang. 51. Berdasarkan pengalaman sejarah, Indonesia sempat dipecah belah oleh politik divide et impera buatan Belanda, namun ternyata tetap tegak walaupun mengalami banyak cobaan. Kekuatannya adalah terletak pada A. Posisi negara yang terdiri dari pulau-pulau, B. Kekuatan TNI, C. Keyakinan bangsa akan kebenaran Bhinneka Tunggal Ika, D. Petinggi negara, E. PNS yang menjaga stabilitas nasional. Jawabannya adalah C. Keyakinan bangsa akan kebenaran Bhinneka Tunggal Ika. Nomor 52, dalam rangka membina rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia, hendaknya dilakukan dengan menghindari hal-hal di bawah ini, kecuali A. Patriotisme, B. Sukuisme, C. Chauvinisme, D. Ekstremisme, D. E. Jingoisme. Di sini diketahui kecuali adalah A. Patriotisme. Nomor 53, kondisi dinamik suatu bangsa berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan dan ancaman bangsa. Kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengejar tujuan nasional
yang disebut dengan A. Identitas nasional, B. Perubahan bangsa, C. Ketahanan bangsa, D. Integritas nasional, E. Keuletan nasional. Dan jawabannya adalah C. Ketahanan bangsa. Nomor 54, berdasarkan siklus Theory of Government yang dikemukakan oleh Polybius, bentuk pemerintahan setelah oklokrasi adalah A. Demokrasi, B. Monarki, C. Aristokrasi, D. Tirani, E. Oligarki. Dan jawabannya adalah B. Monarki. Nomor 55, satu-satunya negara di dunia yang kepala pemerintahnya dipimpin oleh 7 orang yang disebut dengan Federal Council adalah A. Austria, B. Monaco, C. Swiss, D. Norwegia, E. Swedia. Jawabannya adalah E. Salah. Jawabannya adalah C. Swiss. Dan itu tadi adalah 20 soal TWK yang kita telah jawab bersama-sama. Terima kasih telah mengikuti dan menjawab soal-soal yang telah kita kerjakan sebelumnya. Dan terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel Zofia Jusa. Dukung terus channel Zofia Jusa dengan cara subscribe, like, comment, and share. Dan kalian bisa kirim kritik, saran, maupun sanggahan bila ada kesalahan dalam jawaban maupun ada tanggapan-tanggapan lainnya bisa di kolom komentar. Terima kasih. Salam CPNS 2021. Dadah.